Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, student. Okay, how are you today? That's good, alhamdulillah. Okay, today we learn about some topic. Kita akan belajar materi yang sama dengan minggu lalu, yaitu tentang farm animals atau hewan ternak. Oke, yang membedakan materi hari ini dengan materi minggu lalu, kalau minggu lalu kita belajar tentang mengenal macam-macam hewan ternak seperti sapi, kambing, ayam, dan lain sebagainya. Nah, kalau minggu sekarang kita akan belajar tentang animal function, what farm animal produce, atau bahasa Indonesianya adalah apa yang dihasilkan hewan ternak. Jadi, pada hari ini kita akan belajar apa saja sih yang dihasilkan oleh hewan-hewan ternak yang sebelumnya kita pelajari seperti sapi, ayam. Nah, kita akan belajar apa saja yang dihasilkan oleh seekor sapi dan apa saja yang dihasilkan oleh seekor ayam. Oke, sekarang kita lihat. Hewan pertama adalah sapi atau cow. Ada yang tahu sapi memakan apa? Ya, betul. Sapi makannya adalah rumput. Bahasa Inggrisnya adalah a cow eats grass. A cow eats grass. Ya, bahasa Indonesianya adalah sapi makan rumput. Nah, kalau sapi makannya rumput, sekarang Mister mau tanya, sapi menghasilkan apa? Ya, betul. Sapi menghasilkan susu. Dan juga ada yang tahu apa? Ya, dan juga daging. Pasti Mister yakin kalian sering sekali menjumpai di supermarket atau di minimarket susu sapi atau daging sapi itu banyak dijual ya. Nah, jadi salah satu hasil dari sapi adalah susu dan daging. Bahasa Inggrisnya adalah a cow gives milk and meat. A cow gives milk and meat. Sapi menghasilkan susu dan daging. Oke, yang kedua ada domba. Mister mau nanya, kalau domba makannya apa? Ya, betul. Domba memakan rumput dan juga daun-daunan. Bahasa Inggrisnya adalah a sheep eats grass and leaves. A sheep eats grass and leaves. Oke, artinya adalah domba makan rumput dan daun-daunan. Nah, kalau misalnya domba makannya rumput, lalu domba menghasilkan apa? Ada yang tahu? Ya, betul. Domba menghasilkan wool dan daging. Bulu domba bisa digunakan sebagai wool. Biasanya digunakan untuk membuat baju hangat ataupun jaket hangat. Itu biasanya menggunakan bulu domba. Karena domba memiliki bulu yang sangat tebal. Jadi domba menghasilkan wool dan daging. Bahasa Inggrisnya adalah a sheep gives wool and meat. A sheep gives wool and meat. Oke, domba menghasilkan wool dan daging. Oke, binatang yang ketiga adalah ayam. Sekarang Mister mau nanya, ayam makannya apa? Ya, betul. Ayam makannya biji-bijian atau bahasa Inggrisnya adalah a hen eats grains. A hen eats grains. Nah, kalau misalnya ayam makan biji-bijian, lalu ayam menghasilkan apa? Ada yang tahu? Telur. Ya, terus ada lagi? Ya, betul. Ayam menghasilkan telur dan daging. Seperti yang kita tahu, telur ayam atau daging ayam banyak sekali bisa kita jumpai atau kita temukan di warung-warung ya. Dan juga biasanya kita konsumsi sehari-hari. Contohnya daging ayam,
ayam goreng atau telur ayam, telur dadar, telur ceplok, itu semua dari hasil ayam yang dihasilkan oleh ayam. Jadi ayam menghasilkan telur dan daging. Bahasa Inggrisnya adalah a hen gives eggs and meat. A hen gives eggs and meat. Oke. Nah, tadi kita sudah belajar tentang farm animals produce atau hasil yang diberikan dari hewan ternak. Yang pertama ada eggs, milk, and meat. Telur, susu, dan daging. Telur dari ayam, susu dari sapi, meat dari ayam, sapi, dan domba. Oke. Oke, selain fungsi atau hasil yang tadi kita sudah ketahui, ada fungsi lain dari hewan ternak. Ada another function atau fungsi lain. Yang pertama, ayam. Ayam selain menghasilkan telur dan juga daging, ayam juga menghasilkan suara untuk membangunkan kita di pagi hari. Atau bahasa Inggrisnya adalah a rooster wakes you up in the morning with its sound. A rooster wakes you up in the morning with its sound. Artinya adalah ayam bisa membangunkan kamu di pagi hari dengan suaranya. Itu adalah fungsi lain dari hewan ternak ayam. Oke, untuk another function selanjutnya adalah dari seekor kuda. A horse carries you on its back. A horse carries you on its back. Artinya, seekor kuda bisa kamu taiki punggungnya. Jadi, seekor kuda juga berfungsi untuk bisa mengantarkan kita kemanapun dengan cara menaiki punggungnya. Itu tadi adalah fungsi dari seekor kuda. Oke, untuk tugasnya, sekarang kalian buka bukunya halaman 101, 101. Baca perintahnya adalah read and match, yaitu baca dan cocokkan. Jadi cara pengerjaannya adalah kalian baca dulu pernyataannya. Misalnya nomor 1, it is grace, it eats grass and carries you on its back. Dia makan rumput dan bisa ditaiki punggungnya. Apakah itu? Nah, kita lihat hewan apa yang cocok. Misalnya kelinci. Nah, kita tulis di kelinci berarti nomor 1 gitu ya. Itu misalnya ya, bukan jawabannya. Itu misalnya. Seperti itu ya pengerjaannya ya. Oke. Untuk materi hari ini cukup sampai di sini saja. Semoga materi yang sudah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Thank you for your attention. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.